6 cara menghormati orang lain menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kepribadian yang agung, mulia, dan menyejukkan yang dimiliki oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sudah tidak diragukan lagi. Sudah banyak model ujian dan dalam tempo waktu yang sangat panjang, semuanya sudah dilewati oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani selama masa latihan rohaniyahnya. Maka dari itu, jika sekarang ini nama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani masih keramat dan agung serta masyhur di kalangan umat muslim sedunia, merupakan buah dari latihan rohani yang luar biasa. Kematangan spiritual yang dimiliki sang waliullah yang bergelar Sultanul Aulia ini membuat beliau menjadi sosok yang menyejukkan dan selalu mengedepankan akhlakul karimah. Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah yang sangat sempurna, yang dimuliakan oleh Allah dan diberikan rezeki yang baik-baik kepadanya. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam surat Al-Isra ayat 70 yang membahas khusus mengenai bagaimana posisi manusia di mata Allah. Maka dari itu, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memberikan tips kepada kita tentang cara memandang orang lain dengan pandangan penghormatan dan penghargaan. Hal ini sebagaimana yang telah diulas dalam kitab Nasayuhul Ibad karangan Syekh Nawawi Al-Bantani, sebagaimana yang diunggah di web NU Online. Ada 6 cara memandang orang lain dengan pandang yang menghormati dan menghargai. Yang pertama, jika bertemu dengan orang mulia, kamu harus berprasangka terhadapnya. Bisa jadi orang ini lebih baik dan lebih tinggi derajatnya di sisi Allah daripadaku. Yang kedua, bila bertemu dengan anak kecil, kamu seyogyanya berpikir, anak ini belum bermaksiat kepada Allah, sedangkan aku telah bermaksiat. Tentu dia lebih baik dariku. Yang ketiga, jika bertemu dengan orang dewasa, kamu sepatutnya berprasangka, orang ini telah beribadah menyembah Allah sebelumku. Yang keempat, jika bertemu ulama atau orang alim, kamu mesti berprasangka, orang ini dianugerahkan ilmu yang tidak dapat kugapai, meraih derajat tinggi yang tidak kuraih, mengetahui materi ilmu yang tidak ku ketahui, dan mengamalkan ilmunya. Yang kelima, bila bertemu orang awam atau bodoh, kamu harus berpikiran, orang ini bermaksiat kepada Allah karena ketidaktahuannya, sedangkan aku bermaksiat kepadanya secara sadar di tengah ilmuku. Aku sendiri tidak pernah tahu bagaimana akhir hidupku dan akhir hidupnya, apakah husnul khotimah atau su'ul khotimah. Yang keenam, bila berjumpa dengan orang kafir, kamu harus berprasangka, bisa jadi orang kafir ini suatu saat memeluk Islam dan mengakhiri hidupnya dengan amal yang baik atau husnul khotimah, sedangkan aku bisa jadi malah menjadi kafir suatu saat dan mengakhiri hidup dengan amal yang buruk atau su'ul khotimah. Artikel tadi dibacakan dari bondowoso.jatimwalk.com.